depan kami akan rumuskan itu semua besok. Hal yang kurang kami akan minta kepada karyawan Freeport itu kita sama-sama nyatakan bahwa ini utang sepakat ya, utang terhadap Freeport berusaha. Yang kita bicara ini saja ya. Terus kalau ada masukan berhubungan dengan rekomendasi ini, hari ini Majelis Rakyat Papua melalui Pansus HAM menggelar kegiatan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan karyawan Freeport yang sudah dikorbankan selama 3 tahun. Dan hasil kesepakatan hari ini bahwa semua upaya sudah dilakukan melalui kerja-kerja mereka tim, tetapi sampai saat ini belum mencapai pada harapan-harapan mereka. Dan melalui tim ini juga sudah sampaikan menjadi aspirasi dan pengaduan dari karyawan Freeport yang sudah dikorbankan selama 3 tahun itu melalui Pansus HAM hari ini menghadirkan mereka untuk kami diskusi mengenai langkah apa yang harus dibuat, samakan persepsi langkah apa yang kami akan tempuh untuk menolong karyawan Freeport yang sudah dikorbankan selama ini. Dan hari ini dari hasil diskusi yaitu MRP melalui Pansus HAM akan memanggil Kepala Dinas Ketenagakerjaan untuk minta penjelasan tentang penerbitan nota 2 ya, nota kedua ya, melalui Pansus HAM. Dan langkah ini kami akan tempuh lebih dulu. Kemudian kami MRP juga hari ini sudah menyepakati bahwa kami MRP siap untuk memfasilitasi beberapa elemen yang bisa menyelesaikan korban karyawan Freeport selama 3 tahun ini. Ini kita sangat disayangkan karena ini bukan hanya mereka korban hanya seorang pribadi tidak, tetapi ada juga korban mati, ada juga korban anak istri, itu banyak. Jadi ini kelompok ini semua pihak harus mendukung untuk menolong ini. Dan kami harap supaya melalui pemerintah provinsi dalam hal ini dinas terkait, dinas tenaga kerja ini harus menyingkapi dan ini harus diseriusi sesuai dengan memberikan satu jaminan yang pasti kepada karyawan Freeport yang sudah terlantar selama 3 tahun di atas tanah Papua ini. Terima kasih kepada MRP karena ini masalah serius, masalah kemanusiaan, masalah ketenagakerjaan ini untuk demi perbaikan orang Papua terus harus kita tertibkan. Baik entah yang karyawan yang sedang mogok kerja, Pak Didi Ahmad Abianto menyatakan mengundurkan diri. Kalau memang manajemen PT Freeport dia menyatakan mereka punya mogok kerja itu tidak sah, kami SPSI siap menghadapi. Dia gugat kita ke PAI. Tetapi kalau pembiaran ini penjahat, sumber penjahat yang pemerintah dan ke dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi Papua perlu harus segera menindaklanjuti nota kedua supaya ketertiban tenaga kerja.
berdasarkan surat gubernur, berdasarkan peraturan pemerintah Provinsi Papua nomor 4 tahun 2003, supaya itu harus ada penegakan. Kalau kita lihat masa orang Papua beberapa kuliah itu ada di Provinsi Papua didatangkan tenaga kerja padahal skillnya sama. Ini kan memperbodohi kita orang Papua. Maka kami juga berharap dengan adanya pertemuan ini, MRP sebagai Nota 1 isinya itu bahwa demo yang sudah dilakukan itu sah. Kalau itu sah berarti mereka ini tidak bisa dipersalahkan atau tidak bisa diberhentikan. Dan hak-hak mereka itu tidak bisa, yang diputuskan itu harus dibayar karena demonya itu sah sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Karena forklog yang dilakukan oleh Freeport itu tidak ada dalam aturan atau perundang-undangan tentang ketenaga kerjaan di Indonesia. Itu diambil dari aturan di luar negeri. Sehingga hak-hak dan mereka ini harus dikembalikan sebagai karyawan, yang mana ada anak-anak Papua sekitar 1.000 lebih, termasuk dengan karyawan yang lain, karena mereka punya hak yang sama, mereka diberhentikan dengan dalam waktu yang sama, sehingga nota 1 yang dikeluarkan oleh